Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Suatu ketika beliau ini sedang berjalan-jalan. Ketika beliau sedang berjalan-jalan tersebut, beliau melewati sebuah rumah yang rumah itu jendelanya masih terbuka. Kemudian Imam Abu Hanifah ini mendengar ada orang yang mengeluh di dalam rumah tersebut. Apa keluhannya? Aduhai, alangkah malangnya diriku. Betapa celakanya diriku. Dari tadi pagi sampai saat ini saya belum mendapatkan makanan. Belum ada seteguk air pun yang masuk ke dalam kerongkonganku ini. Adakah orang yang mau berbuat baik kepadaku? Mendengar keluhan tersebut, akhirnya Imam Abu Hanifah kembalilah beliau ke rumahnya. Setelah beliau kembali ke rumahnya, beliau mengambil makanan, membungkus makanan tersebut, ya. Kemudian beliau menulis dalam secari kertas yang isinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadi malas seperti itu. Berusahalah, bekerjalah. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah dilemparkannya lah bungkusan tersebut ke rumah orang tersebut. Betapa kagetnya orang yang mengeluh tadi, dia mendapatkan ada bungkusan yang berisi makanan dan di dalamnya ada secari kertas yang dia baca seperti itu. Pada keesokan harinya Imam Abu Hanifah kembali lewat di depan rumah tersebut. Dan dia kembali mendengar orang yang kemarin yang di dalam rumah tersebut kembali mengeluh. Keluhannya sama, bahwa dia adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa, ya. Dan dia meminta belas kasihan, dia memohon supaya ada bungkusan makanan yang kembali datang ke rumahnya tadi. Lagi-lagi Imam Abu Hanifah kembali ke rumahnya dan dia mengambil makanan, membungkus makanan tersebut dan menulis dalam secari kertas bahwa bukan begitu caranya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berikhtiarlah, berusahalah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bekerja. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berusaha. Kemudian mendapati nasihat tersebut, orang yang tadinya malas-malasan di dalam rumahnya tadi, dia menjadi tersadar dalam hatinya bahwa dia harus bekerja, dia harus berusaha, ya. Akhirnya orang tersebut dia mendapatkan nasihat dari Imam Abu Hanifah ini. Pada keesokan harinya dia sudah mulai bekerja, dia sudah mulai mencari pekerjaan yang halal, mencari rezeki yang halal dan meninggalkan rasa malasnya tersebut. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang orang yang hidupnya tidak memiliki semangat, ya, atau dalam bahasa lainnya malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha dalam hidupnya. Ada apa dengan rasa malas ini sehingga kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dalam hidupnya. Nah, apa saja? Kenapa kita harus tidak boleh malas dalam hidup kita? Yang pertama adalah orang yang malas itu akan rugi hidupnya di dunia dan di akhirat.
Sebelum dia rugi di akhirat, di dunia ini saja dia sudah menjadi orang yang rugi. Ketika dia melihat teman-teman yang lain sudah menjadi orang-orang yang berilmu, dia masih bodoh, ya. Ketika dia melihat teman-teman yang lain sudah mendapatkan kekayaan, ya, dia masih miskin, tidak punya apa-apa. Karena tidak mau berusaha, karena tidak mau bekerja. Malas saja hidupnya, ya, mager kalau istilah sekarangnya, mager, malas bergerak, ya, tidak mau bergerak. Ini akan menjadi kerugian nanti di dunia dan di akhirat. Tidak saja rugi di akhirat, bahkan di atas dunia ini dia sudah menjadi orang-orang yang rugi. Tentunya kita semua tidak ingin menjadi orang-orang yang hidupnya itu rugi, ya. Kita ingin menjadi orang yang beruntung hidup kita. Kita ingin menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Dan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan dalam hidup kita ini adalah harus menjadi orang yang rajin bekerja, ya. Rajin berusaha, rajin belajar, ya. Rajin menghafalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari kerugian di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah akan menjadi penghalang ibadah kita. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa segala sesuatu itu memiliki petaka. Petaka ilmu itu adalah lupa, dan petaka ibadah itu adalah malas. Hati-hati para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mulai malas dalam hidupnya, malas dalam belajar, malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menandakan bahwa dia imannya mulai rapuh, ya. Ini menandakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang malas ini tersebut menjadi orang-orang yang munafik, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu apabila mereka mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka tuh malas-malasan sholat, ya, malas-malasan ibadah, ya, malas-malasan baca Al-Quran. Ini termasuk orang-orang yang menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabinya untuk senantiasa bekerja. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fa'idha faragta fansab. Dan apabila kamu sudah menyelesaikan sebuah urusan, maka selesaikanlah, bersungguh-sungguhlah dengan urusan yang lain. Kalau kita sudah selesai menyelesaikan sebuah kegiatan, maka berpindahlah kepada kegiatan yang lain dengan melakukan sungguh-sungguh. Tidak ada rasa istirahat, ya, tidak ada rasa malas dalam hidup kita. Kita harus senantiasa bekerja, bersungguh-sungguh, ya. Apabila kita sudah menyelesaikan sebuah ibadah, kita laksanakan ibadah yang lain. Selesai melaksanakan menghafal Al-Quran, ya, kita belajar, membantu orang lain, bekerja, ya, dan banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang sangat bermanfaat sekali yang harus kita kerjakan setiap harinya. Dan yang keempat adalah bahwa syiar dari agama kita ini adalah senantiasa semangat, ya. Tidak ada malas dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang semangat dalam bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Bekerjalah kalian, berusahalah kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan melihat apa yang kita kerjakan ini. Nah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita ingin jadi orang yang rajin, ingin jadi orang yang senantiasa bersemangat dalam hidup kita. Tapi tentu banyak rintangan, banyak tantangan dalam hidup kita ini. Bagaimana mengatasi rasa malas yang menghinggapi diri kita ini, ya. Setiap harinya, ya, malas-malasan. Bagaimana sih supaya kita itu nggak jadi orang yang malas, ya? Yang pertama adalah caranya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda kita Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari rasa gelisah dan rasa sedih.
Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari rasa lemah dan rasa malas. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengecut ya, dan rasa kikir dan rasa kesewenang-wenangan orang lain terhadapku dan lilitan hutang kepada. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita dihindarkan dari sifat yang namanya sifat malas ya, sifat lemah. Kita harus senantiasa memohon perlindungan, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang yang senantiasa bersemangat, rajin dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita khawatir, takut kalau kita jatuh kepada kemunafikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ciri-ciri orang yang munafik itu adalah orang-orang yang malas dalam hidupnya, malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak-kerak api neraka, artinya mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi rasa malas adalah kita harus senantiasa yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus khawatir kalau kita malas dalam hidup kita ya, karena segala sesuatu amalan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita mengatasi rasa malas dalam hidup kita adalah harus kita memiliki tujuan hidup kita yang jelas. Apa sih tujuan hidup kita ini? Kita ingin jadi apa? Kita ingin berbuat apa dalam hidup kita ini? Harus jelas dalam hidup kita ini. Apakah saya ingin jadi seorang penghafal Quran? Saya ingin jadi seorang guru yang baik? Saya ingin jadi seorang dokter? Saya ingin jadi seorang pengusaha dan lain sebagainya? Kita harus tetapkan dalam diri kita. Kita ingin jadi seperti apa? Ya. Karena orang yang memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, maka dia akan memiliki target-target ya, apa yang harus dia lakukan setiap harinya. Seperti orang yang ingin jadi penghafal Al-Quran, pasti memiliki target dalam hidupnya setiap harinya. Saya harus menghafalkan Al-Quran ya, minimal 1 ayat, 2 ayat setiap harinya. Ada target yang jelas dalam hidup. Tujuan hidupnya itu jelas ya. Maka orang-orang yang gabut ya, itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup. Jadi tidak ada kamus kata malas dalam hidup kita. Yang ada adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang hidup yang jelas dalam hidup. Yang kelima adalah kita harus sering bermuhasabah diri. Harus sering kita berintrospeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seringlah kalian bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita sebelum kita dihisab, sebelum kita dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering menghitung amal kita ya. Sudahkah kita siap akan dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Oleh sebab itu, agar kita rajin mengatasi rasa malas, diantaranya adalah rajin kita berintrospeksi diri, rajin kita memuhasabah diri kita ini ya, apakah kita sudah menunaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudahkah kita menjauhkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah kita banyak membaca biografi Rasulullah, membaca biografi para sahabat, membaca biografi orang-orang soleh. Karena kenapa? Karena ketika kita membandingkan hidup kita dengan mereka, kita akan merasa betapa jauhnya kehidupan kita dengan mereka. Bagaimana Rasulullah SAW beraktivitas setiap harinya, mulai beliau bangun tidur ya, sampai beliau beristirahat kembali, aktivitas beliau sangat padat sekali, berdakwah ya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita membaca biografi para sahabat, yang biografi para ulama-ulama soleh sebelum kita akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apanya ibadah kita, belum ada apa-apanya apa yang kita lakukan hari ini dibandingkan dengan
mereka yang Masya Allah kegiatannya luar biasa. Kemudian yang ketujuh adalah sering kita mengingat yang namanya kematian, ya. Aksiru zikra hazimul lazat, kata Rasulullah, ya. Perbanyaklah kalian mengingat yang akan menghancurkan kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu, ya. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang jelas setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati, ya. Baik itu masih muda, remaja, dewasa ataupun tua, semua kita akan panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya besok kita mati, pasti hari ini kita akan rajin dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah kita harus sering mendengarkan nasihat orang-orang yang berilmu, mendengarkan nasihat orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jarang mendengarkan nasihat, hati kita ini akan menjadi keras, ya. Maka perbanyaklah kita mendengarkan nasihat, ya. Setidaknya dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Atau kita mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari para ustadz, ya, para kiai, ya. Minimal kita nonton YouTube seperti ini, kita sudah mendapatkan nasihat. Kemudian yang kedelapan adalah, yang kesembilan, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Karena kita ini adalah sebagaimana teman-teman kita. Kalau teman-teman kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya Allah kita juga akan kebawa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Kita itu tergantung bagaimana lingkungan kita, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka carilah lingkungan orang-orang yang baik. Kalau kita jadi orang yang soleh, maka bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, ya. Kalau kita ingin jadi penghafal Quran, bersahabatlah dengan para penghafal Quran. Dan yang terakhir adalah harus optimis dalam kata dan hati. Jangan sampai ada kamus kata-kata negatif dalam hidup kita. Harus senantiasa optimis bahwa saya bisa, ya, saya pasti bisa. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang negatif, ya. Aduh, saya tidak bisa, ya, saya ini lemah, aku mah apa tuh, ya. Harus kita hindari kata-kata yang tidak baik seperti itu, karena you are what you think, ya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kamu adalah apa yang kamu katakan, ya. Maka berkata-katalah yang baik, ya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang produktif dalam hidup kita, sehingga kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa malas, dan kita menjadi orang-orang yang sukses hidup kita di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jazakumullah khairal jaza. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya pribadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.